Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Sabrina Fira kembali hadir menyapa Anda dalam program Jurnal 9 Siang yang hadir selama 60 menit ke depan hanya di TV 9 Nusantara. Di kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas topik yang luar biasa menarik terkait potret anak muda di usia ke-80 tahun Indonesia Merdeka. Berbicara seputar anak muda ini identik dengan karakter yang kompleks, berapi-api, dan juga banyak talenta. Namun apakah sejauh ini mereka sudah memberikan partisipasinya untuk kemajuan bangsa? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa sudah hadir di studio TV 9. Kita sapa terlebih dahulu, boleh ya? Selamat datang Mas Hari Nugroho selaku Chief Research Officer Alfara Research Center. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hari. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Sabrina. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Luar biasa, terima kasih telah berkenan hadir Mas Hari. Selanjutnya juga selamat datang kepada Mas Muhammad Ivan Akaido Zawa selaku Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Mas Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siang, telah berkenan hadir. Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah pemirsa, terkait tema kita pada hari ini tuh menarik pemirsa, karena Alfara Research Center baru saja menelurkan sebuah white paper pada Juli 2025 lalu terkait potret anak muda di Indonesia dalam landscape psikografis. Nah menarik ya. Yang mana ini sangat fresh, mendalam dan juga krusial tentunya bagi masa depan Indonesia. Seperti apa dan bagaimana, kita langsung saja mengawalinya bersama dengan Mas Hari terlebih dahulu. Mas Hari, sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi sehingga kemudian terbitlah riset ini? Ya, kita bicara bahwa anak muda dulu ya. Anak muda itu kan kita sekarang ada Gen Z dan milenial. Betul. Ya. Dan katanya generasi emas Indonesia 2035 ya. 2045 2045 ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa usia milenial itu kan 18 sampai 26 ya. Kemudian Gen Z itu usianya yang milenial itu 27 sampai 42, yang Gen Z kan usianya 13 sampai 26. Betul. Dan itu jumlahnya cukup besar ya. Itu hampir 50% lah dari populasi Indonesia. Nah, selama ini kita melihatnya bahwa ya anak muda itu aja kan, ya. Tidak ada sesuatu yang dianggap berbeda. Nah, kemudian Alfara mencoba kita tahun 2024 ya melakukan riset ya, kemudian kita analisis lebih mendalam dengan beberapa indikator ya, bagaimana sih cara mereka bersosialisasi, bagaimana cara mereka berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara mereka menggunakan teknologi, dan bagaimana cara mereka urusan rumah tangga sama pekerjaan itu seperti apa. Jadi banyak indikator. Ya kita ingin melihat bahwa ya milenial ini ya, yang milenial kan digital imigran ya, mereka banyak transisi-transisi yang dihadapi ya, apalagi di Indonesia ya, dari Orde Baru ke yang sekarang ya, reformasi. Sementara yang Gen Z itu adalah ya digital natif ya, mereka dari kecil udah terpapar tuh yang namanya digitalisasi ya, plus lagi ditambah sama kemarin ada COVID ya, mau tidak mau menjadi percepatan. Nah oleh karena itu kita menemukan ya bahwa ada tiga tipologi anak muda ya, dari Gen Z dan milenial ini ketemu tiga tipologi. Yang pertama adalah si eksis ya, si paling eksis ya, atau social butterfly. Kemudian si paling digital ini ya, yang digital banget ya, digital jangkis, dan kemudian cilakser ya, atau yang kita sebut si santri abis ya. Memang yang paling besar jumlahnya itu adalah yang si santri abis ini ya, si cilakser ini ya. Kemudian berikutnya adalah yang si digital banget, dan yang paling terakhir ini si paling eksis atau social butterfly ini sekitar 16%. Sementara tiga itu dulu yang sudah kita temukan. Apa sih yang paling menarik dari temuan-temuan dalam riset ini, Mas? Ya cukup banyak ya. Artinya bagaimana sih karakter-karakter atau ciri utama mereka ini ya. Kalau kita bicara mengenai sosial atau si paling eksis ya, atau social butterfly ini, meskipun dia jumlahnya 16% saja ya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang
memang paling eksis ya, butuh eksistensi ya. Kemudian mereka orang-orang yang punya karakter leadership yang kuat ya. Kemudian memiliki jejaring juga yang luas ya. Sementara kalau yang si digital banget ini ya memang mereka yang lebih nyaman dengan ya kerja jarak jauh ya. Kemudian adaptasi inovasi digitalnya mereka juga cukup tinggi ya, mereka bisa punya peran nantinya dalam ekonomi digital ya. Sementara kalau yang si santuy abis ini ya atau Gen Xer ini itu adalah orang-orang yang bukan mereka nggak peduli ya, mereka lebih ke balance ya. Orang-orang yang anti konflik ya, yang nggak mau ya, mereka mungkin nggak rame di sosial media ya, tetapi mereka memperhatikan ya. Tidak apatis berarti ya? Ya nggak apatis banget ya, mereka hanya memperhatikan. Dan menariknya 3 tipologi ini bukan berarti kaku ya, bukan berarti kaku, artinya hibrid ya. Bisa saja ketika karena gini, temuan kita bahwa si yang paling eksis ini atau social butterfly ini ya semakin semakin dia ada di perkotaan ya, dia mungkin dan sosial ekonominya meningkat ya, nah, dia si paling eksis banyak di situ gitu ya. Nah sementara yang paling santuy ini kita lihat yang milenial ini ya banyak juga yang santai, artinya bisa setiap orang itu punya hal yang dominan. Ya, misalnya Mas Edo nih, Mas Edo kan model ketua PMI ya. Ketua PKC PMI ya. PKC PMI Jawa Timur. Nah, mungkin ini adalah dominannya yang paling eksis gitu ya. Nah, tapi di balik di selain itu juga dia ya digital banget juga kan seperti itu. Jadi artinya sifatnya bisa fleksibel begitu ya, Mas? Betul, tapi setiap orang pasti punya hal yang dominan gitu. Nah, jadi 3 tipologi ini yang kita coba temukan ya, ternyata di masyarakat atau di anak muda terutamanya itu punya ciri-ciri yang khusus seperti itu. Jika dikaitkan dengan usia Indonesia yang sekarang ini 80 tahun meraih kemerdekaan, itu seperti apa, Mas? Terkait potret anak muda ini? Ya banyak faktor ya. 80 tahun Indonesia ini kita banyak perubahan-perubahan ya. Yang pertama tentunya teknologi informasi ya, yang cukup bertransformasi begitu ya? Iya, sangat besar ya. Kemudian juga ekonomi global yang penuh ketidakpastian ya. Dan sekarang juga macam-macam lagi ada isu-isu mental health ya. Mental health juga itu yang menjadi salah satu concernnya anak-anak muda. Nah, bagaimana kita melihat ini itu Alfara coba memang dari 3 riset ini dari 3 tipologi ini agar baik itu pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang punya produk brandnya itu tidak menyamaratakan semua ketika kita berkomunikasi dengan 3 tipe anak muda ini. Begitu. Artinya ada strategi-strategi pendekatan yang memang tidak bisa disamaratakan dengan 3 klasifikasi ini ya, begitu ya? Dulu kan orang modelnya ya satu arah. Satu arah ya. Anak muda semua dianggap homogen sama semua ya. Padahal nyatanya tidak begitu padahal tidak seperti itu. Dulu orang mungkin hanya terbatas pada lingkungan dekatnya. Sekarang kita bisa tahu informasi-informasi yang global ya. Yang menariknya memang berdasarkan riset kita itu juga bahwa anak muda di Indonesia itu ya secara umum sama dengan milenial Gen Z di luar negeri ya, di global. Tapi yang menarik itu kita itu anak muda di Indonesia tuh masih ikatan emosional. Mereka masih menjaga kultur ya, masih menjaga kultur juga. Kemudian tingkat religiusitas mereka juga lumayan ya. Kalau di luar negeri tuh anak muda udah mereka nggak ke tempat ibadah udah. Artinya pondasi mereka kuat begitu ya, Mas Heri? Rasionalisasi semua dirasionalisasi gitu. Tapi sementara kalau di Indonesia itu anak-anak mudanya tuh masih berpikir komunal ya, kemudian ya masih kerohanian terhadap Tuhannya itu masih ada, masih kuat, dan itu didukung memang oleh beberapa survei ya, survei baik itu Alfara maupun survei dari Pew Research gitu. Itu yang menurut saya menarik ya kalau di Indonesia itu anak muda. Jadi menarik ya, saya ada banyak pertanyaan yang ingin saya lontarkan, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Mas Heri dan juga Mas Edo. Kita kembali sesaat lagi hanya di Jurnal 9 Siang.
Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Jurnal 9 Siang hanya di TV 9 Nusantara. Masih bersama dengan saya, Sabrina Fira, dan juga dua narasumber saya pada hari ini. Kita lanjutkan kembali terkait tema kita, yaitu potret anak muda di usia 80 tahun Indonesia Merdeka. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Hari terkait risetnya yang luar biasa, sudah menemukan 3 tipologi terkait potret anak muda Indonesia saat ini. Ada yang tadi social butterfly atau si paling eksis, kemudian ada juga digital junkie, dan yang ketiga adalah chillaxer atau yang paling santuy, begitu ya Mas Ari ya. Saya akan ke Mas Edo terlebih dahulu. Kalau dari sisi Mas Edo sendiri sebagai Ketua Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur ini melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Terima kasih Mbak sebelumnya. Mungkin sebelum saya lanjut, saya izin nanggapi dulu Mas. Mungkin betul yang dikatakan sama Mas Ari tadi bahwa kadang itu nggak melulu statis bahwa satu orang itu pasti yang chillaxer terus, dia yang eksis terus. Termasuk saya sendiri. Ketika talk show seperti ini, jiwa eksisnya keluar nih. Ketika weekend, ketika memang tidak ada agenda yang lainnya, ya pasti kita rebahan sambil scroll media, chill lah kita sambil pantau-pantau yang ada di sosmed. Artinya ini cukup menarik, Mas. Mohon izin bahwa penelitian yang ada di Alfara itu menunjukkan bahwa pemuda itu tidak bisa disamaratakan, bahwa pemuda itu tidak bisa disifati hanya dalam satu sifat saja. Setidaknya ada tiga golongan, seperti yang disampaikan tadi, ada si paling eksis, ada yang digital banget, ada yang chill banget. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi yang disampaikan Mas Hadi tadi, bagi pemerintah, bagi komunitas, bagi perusahaan, termasuk bagi kami PMI, organisasi kemahasiswaan yang basisnya adalah pemuda-pemuda untuk menentukan arah dan strategi gerak ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Sehingga termasuk salah satunya adalah berangkatnya saya menjadi Ketua Umum PKC ini sedikit banyak juga mengintip dari hasil risetnya Alfara. Karena kebetulan kan kami juga anak mentornya dari senior-seniornya dari Alfara. Betul. Kurang lebih seperti itu. Kalau Mas Edo sendiri melihat dari sisi Mas Edo ini ya, kita tidak membaca dari Alfara, pola anak muda di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih sebenarnya? Kecenderungannya begitu? Kalau kita ngomong soal pemuda-pemuda di Indonesia itu sekarang, bagi saya betul yang dikatakan sama Mas Hari, bahwa banyak hal-hal yang baru yang masuk ke Indonesia, banyak hal-hal baru yang terpenetrasikan ke pemuda-pemuda kita. Untungnya pemuda-pemuda sekarang itu masih banyak yang memegang nilai-nilai, masih banyak yang memegang culture yang ada di Indonesia, termasuk gotong royongnya. Cuma yang perlu kita antisipasi, Mbak, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa masuknya budaya-budaya yang ada dari luar, masuknya pengaruh-pengaruh yang dari luar, itu perlu difilter dan perlu dijaga. Betul. Karena bagi saya, adanya budaya, adanya adat, adanya culture, itu karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang telah terjadi sebelumnya. Dan ketika adanya budaya-budaya buruk atau culture-culture yang kurang baik yang masuk ke pemuda sekarang, tidak kita batasi, tidak kita filter, tidak kita kelola, yang ditakutkan adalah 20-30 tahun yang akan datang, maka hal-hal buruk juga akan terjadi pada pemuda-pemuda kita. Padahal yang kita tahu, 20-30 tahun ke depan, ini puncak-puncaknya bagi pemuda Indonesia. Ini puncak-puncaknya bagi generasi Indonesia, di mana 60% lebih populasi di Indonesia mengalami apa ya bahasanya, bonus demografi mungkin ya, bonus demografi. Sehingga kami berharap bahwa antara kami organisasi kemahasiswaan, antara akademisi, pemerintah, dan setiap struktur elemen masyarakat saling bahu-membahu untuk care, untuk peduli melihat generasi bangsa ke depannya. Karena kita tidak bisa menumpukan tanggung jawab ini hanya di satu sektor, misal ke pemerintahan saja. Bagi saya tidak bisa, Mbak. Harus ada kolaborasi, termasuk dari kami organisasi kemahasiswaan untuk terus upgrading skill, upgrading kapasitas bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi pemuda-pemuda, agar ketika menghadapi tantangan bonus demografi tersebut, kita bisa survive. Baik, saya ke Mas Hari. Mas Hari, ini menarik terkait bonus demografi. Artinya nantinya akan ada ambang batas maksimum begitu ya. Nah, lantas bagaimana anak muda di Indonesia ini bisa memaksimalkan talenta yang ada begitu? Ya macam-macam ya. Kalau kita lihat kan dari 3 tipologi ini sebenarnya masing-masing itu sudah punya kelebihan masing-masing ya. Kayak si paling eksis ini kan memiliki kemampuan keberanian ya, lebih ke memimpin ya. Dia itu lebih, kalau ada
isu-isu sosial politik ya, mungkin dia yang akan maju ke depan dia, karena dia sangat punya punya sifat generator buzz ya, yang artinya leadership dia juga tuh dia nggak bisa tuh lihat sesuatu yang ada sesuatu dia diem aja gitu, dia pasti akan berusaha memunculkan itu karena terkait dengan eksistensi dirinya. Kemudian kalau si yang digital ini, mereka tuh punya kemampuan inovasi yang tinggi ya, adaptasi inovasinya itu tinggi ya, dan mereka tuh lebih cenderung nantinya itu bisa akan menggerakkan ekonomi digital ya, yang e-commerce yang seperti itu, mereka akan berusaha menjadi atau perform di hal itu ya, dan mereka kelebihannya ya di bidang teknologi itu. Sementara kalau yang si Santo IBIS ini lebih ke arah mereka penyeimbang ya, mereka anti konflik yang kalau kita bilang follower juga ya nggak follower juga gitu ya, mereka anti konflik, suka kedamaian. Kalau kerja ya work life balance ya, mereka lebih, kalau yang si paling eksis tuh lebih nunjukin citra diri, kalau yang digital tuh lebih nonjolin karir, kalau yang si paling santuy yang penting. Dari ketiga tipologi ini kan memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, yang paling dominan terhadap kemajuan bangsa yang dibutuhkan dari tipologi yang seperti apa, Mas? Kita tidak bisa mana yang paling dominan, mana yang ini saling kayak siklus gitu ya. Kalau kayak saling menunjang gitu ya. Saling menunjang. Kalau kita andaikan bahwa di dunia marketing ada yang namanya promoter ya, ada experiencer sama storyteller. Nah, dalam garis besarnya bahwa siklusnya itu kalau ada sesuatu nih ya, si yang paling eksis ini akan menjadi promotornya ya. Dia akan meningkatkan misalnya isu apa itu, dia nih yang akan munculin lah. Munculin. Dan itu nanti kalau ditangkap sama si anak-anak muda yang digital nih, nah mereka memvalidasi, bener nggak sih ini kayak gini kan, dicoba sama dia, experiencer kan dicoba, oh ya benar gitu kan, nah dia baru tuh akan istilahnya coba nge-share sama yang lainnya. Nah yang terakhir itu si storyteller, oh iya bener nih apa yang diomongin sama si anak muda yang bagian ini nih gitu kan. Akhirnya muter terus saja kan. Nah, itu juga akan seperti itu. Kalau bicara mengenai nasionalisme ya nasionalisme, kalau bicara nasionalisme mungkin yang paling punya partisipasi publik yang paling aktif ya si siapa? Si paling eksis. Si paling eksis ini ya. Mereka punya hal itu, kemampuan jaringan itu ya. Sementara kalau yang anak-anak muda yang digital, mereka tuh yang praktis aja deh ya, yang berhubungan sama ekonomi ya, berhubungan sama kesehariannya dia, itu kan dia hidupnya gimana gitu kan. Nah, kalau yang si santuy ini ya, mereka ya dibilang bukannya cuek ya, mereka lihat dari memperhatikan, cuman lebih memilih cari aman mungkin ya, cari aman, silent kan kadang-kadang kita juga gitu, walaupun ya mungkin model Mbak Sabina, Mas Edo ini ya model yang si paling eksis, tapi kadang-kadang juga kita untuk isu-isu tertentu atau pada situasi tertentu ya kita juga malas komen gitu kan. Ya, seperti gitu. Sebenarnya kalau untuk trennya tersendiri dari hasil riset ini apa sih sebenarnya yang digandrungi atau kemudian menjadi orientasi anak-anak muda Indonesia di usia 80 tahun kemerdekaan ini, Mas Heri? Ya macam-macam ya, bahwa isu-isu soal ekonomi tentunya pastinya ya. Kalau bicara anak muda kan keresahannya saat ini kan adalah nanti gue kerja apa nih gitu kan, aku kerja apa nih, bagaimana nih ke depan nih, masa depannya dia ya, ketika nanti mungkin mereka akan menikah ya, mereka mencari kemapanan hidup ya, itu yang paling utama terkait dengan ekonomi. Nah sementara terkait dengan kemampuan mereka ya memang dalam isu-isu global ya, isu global mungkin yang paling siap memang si digital ini ya, si digital ini, karena mereka sudah bisa melampaui garis-garis batas, tidak hanya bicara ngomong isu-isu lokal, tapi mereka juga tahu isu-isu internasional. Nah itu yang memang nantinya di masing-masing tiga ini
punya peran masing-masing ya. Nah, ketika nanti komunikasi ke mereka pun juga harus punya sendiri-sendiri ya, jangan anak muda ya udah satu gitu aja anak bisa muda. Jadi mental gitu ya, mental anak si santai habis itu mudanya senangnya yang ya meme-meme, culture yang kayak begitu-begitu ya. Nah, masa kita mau bikinin meme-meme terus kan ke anak muda kan enggak, karena ada anak muda juga yang sifatnya itu tidak seperti itu gitu kan, dan yang kayak si digital banget dan si paling eksis ini, mereka tuh ya orientasinya berbeda dengan yang si paling santuy ini. Baik, saya ke Mas Edo. Mas Edo, kemudian ini kan Mas Edo berangkat dari sebuah organisasi kepemudaan. Sejauh ini kemudian bagaimana nih Mas Edo bisa menggerakkan kader-kader di bawah organisasi Mas Edo untuk bisa kemudian berdasarkan dari riset yang tadi disampaikan ya, itu seperti apa, Mas? Mungkin saya mulai dengan bonus demografi, Mbak, yang akan datang 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau kita ngomong soal bonus demografi yang sudah saya singgung di awal tadi, artinya akan ada force of power, di mana ada kekuatan yang cukup besar, yang ada potensi yang cukup masif, yang siap untuk mewarnai Indonesia di 2045. Harusnya ini menjadi peluang, Mbak. Harusnya menjadi peluang. Tapi ada hal yang kadang luput untuk difikirkan, seperti yang dikatakan oleh Mas Heri tadi. Pertanyaannya, kalau kita singgung soal ekonomi, apakah lapangannya cukup untuk menampung jutaan power ini? Apakah ada ruangan yang cukup untuk mereka berkarya? Itu yang harusnya mulai kita pikirkan dari sekarang, bukan dari sekarang, harusnya dari 20 atau 30 tahun yang lalu. Sehingga konsep terkait perkembangan dari generasi selanjutnya itu bisa terwacanakan. Karena, Mbak, ketika ini tidak dikelola dengan baik, tidak diorkestrasikan dengan baik, yang terwujud bukan Indonesia emas, tapi malah Indonesia cemas. Kalau guyonannya teman-teman itu seperti itu. Jadi ada banyak harapan-harapan, ada banyak pemuda-pemuda yang harapannya bisa menjadi mata air bangsa. Jangan sampai ini menjadi air mata bangsa, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana strateginya, Mbak? Kami sesimpel konsep dasarnya itu seperti ini, Mbak. Ada 3 tipikal itu tadi, si paling eksis, si paling digital, dan si paling santuy gitu ya. Nah, kami di PMII mencoba untuk merangkai, karena saya tadi juga ngintip untuk merumuskan visi misi melihat risetnya Alfara. Untuk yang si paling apa itu namanya, yang si paling eksis, jelas dia akan menjadi ketua-ketua bidang. Misalnya dia akan memimpin bidang kesehatan, dia memimpin bidang teknik dan lain sebagainya, bidang gerakan dan lain sebagainya. Dan untuk mengamplifikasi hal tersebut, apa yang difikirkan oleh kelompok, apa yang difikirkan oleh organisasi, apa yang menjadi visi organisasi, ini diamplifikasi oleh teman-teman yang ada di Digital Junkies. Nah, lalu apa perannya untuk si santuy? Bagi kami, Mbak, justru yang paling diam biasanya adalah yang paling banyak mendengar. Dia yang paling banyak mengamati. Pandangannya biasanya yang paling rasional dan objektif. Dari sinilah kami mendengar, dari sinilah kami menggali informasi, apa sih yang terjadi, apa sih yang sedang menjadi fenomena di lingkungan sekitar kita. Kadang ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat detil oleh orang-orang kelompok-kelompok yang digital junkies, oleh orang-orang yang eksis. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, bahwa ketiganya ini bukan mana yang paling dominan, bukan mana yang paling tapi ketiganya inilah yang melengkapi satu sama lain untuk diorkestrasikan menjadi suatu bentuk yang paling indah. Yang lebih seperti itu. Menarik ya, luar biasa. Kalau saya ke Mas Heri kemudian sejauh ini kalau dari hasil riset juga dari Alfara, bagaimana kemudian partisipasi aktif dari para pemuda-pemudi ini dalam keterlibatannya di sosial politik? Kalau tadi kita berbicara terkait ekonomi ya, Mas Heri. Ya, kalau sosial politik memang si paling eksis ini akan yang paling utama dia ngomongin, berani lah ya. Dia berani bicara mengenai isu sosial politik ya. Kemudian dia berani mengungkapkan pendapatnya kan gitu ya. Sementara kalau yang si digital ini ya seperti saya katakan tadi, ya mereka hanya ya yang menyangkut apa ya? Yang menyangkut ekonominya dia lah gitu kan. Jadi, yang menyangkut kesehariannya dia lah gitu. Baik, kan. Mas Heri, saya semakin menarik, namun kita harus break terlebih dahulu ya Mas Heri. Ini sudah dikode terlebih dahulu oleh tim. Baik, kita kembali sesaat lagi, Jurnal 9 Siang segera kembali.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang luar biasa menarik ini terkait potret anak muda di usia 80 tahun Indonesia Merdeka sejauh apa dan bagaimana. Kalau tadi sudah disampaikan dari Alfara Riset sudah menelurkan bahwa ada 3 tipologi terkait karakter anak muda yang bisa menjadi kemudian tonggak begitu ya, atau indikator untuk kemajuan bangsa. Nah, saya akan kembali menanyakannya kepada Mas Hari terlebih dahulu. Kalau menuju Indonesia Emas, kemudian apakah sejauh ini anak muda ini sudah memberikan sumbangsihnya, partisipasinya dalam sosial politik yang ada di Indonesia begitu? Iya. Dari 3 ini kan mereka sebenarnya punya kelebihan-kelebihan alami sendiri ya. Jadi kita tidak harus bicara mengenai sosial politik saja karena macam-macam ya perannya nanti ya. Kalau memang saya bayangkan untuk si paling eksis ini, dia itu akan memberikan pengaruh-pengaruh sosial ya, pengaruh-pengaruh sosial kepada anak muda lainnya ya. Mereka karena kan modenya adalah penggerak ya, motornya ini dia ini kecil sedikit ya, 16%, tapi ini amat sangat punya makna besar pengaruh dia ya, pengaruhnya besar sehingga dia memberikan pengaruh-pengaruh sosial. Nah, sementara untuk yang digital ini dia itu nanti akan punya peran dalam hal inovasi dan ekonomi malah ya, inovasi dan ekonomi karena mereka nggak terlalu kayak yang si eksis ini ya, segala hal itu diiniin ya, harus di depan gitu ya. Tapi kalau yang si digital ini mereka lebih ke arah ya apa sih yang bermanfaat ya, lebih ke inovasi dan kemudian bagaimana sih wirausaha online misalnya gitu kan. Nah, ini si digital ini itu akan lebih punya peran di situ, inovasi dan ekonomi. Nah, sementara kalau si santuy ini dia bukannya nggak punya peran ya, karena dia menjadi penyeimbang. Dia menjadi penyeimbang daripada yang tadi itu kan kita takutkan bahwa ada budaya-budaya luar yang jadi masuk provokasi ya. gitu ya. Nah, si santuy ini bagiannya yang begitu dia benar-benar tipikal pemuda yang paling bijak gitu paling bijak ya, seimbang lah. Dia nggak mau tuh yang terlalu nggak mau ekstrem kiri, nggak mau yang ekstrem kanan. Nah, jadi perannya ini ya seperti itu ya di dalam kita 80 tahun Indonesia Merdeka ini menurut saya nggak bisa sesuatu itu kita anak muda harus peduli politik ya, nggak juga gitu kan. Saya pikir malah persentase yang senang politik mungkin kan yang paling eksis itu hanya 16% ya, sementara yang yang digital ini yang bicara ekonomi sama yang santuy ini kan juga mereka bukannya nggak peduli, cuman ya sangat kecil ya. Saya pikir nanti isu-isu terkait dengan inovasi dan ekonomi ya, agar anak-anak muda Indonesia ini bisa lebih banyak berkiprah di dunia global ini akan menjadi lebih penting gitu. Saya ke Mas Edo. Artinya sebenarnya ini tuh dari ketiga tipologi ini sudah memiliki jalan kritis mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sosial politik begitu ya. Mas Hari, saya ke Mas Edo. Kalau Mas Edo sendiri melihat apakah anak muda kita sekarang ini sudah cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di dalam isu-isu nasional yang ada begitu? Kalau kita ngomong soal apakah mereka kritis terhadap apa yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, malah justru kayaknya bukan apakah sudah kritis, tapi sudah mencapai titik jumut kayaknya di pemuda-pemuda, sudah jenuh kayaknya dengan gejolak-gejolak yang ada di negara kita ini, sehingga kadang mereka meresponnya dengan bukan kritik yang tajam, bukan dengan bahasa yang kasar, bukan lagi dengan demo turun ke jalan yang mengerahkan ribuan massa, tapi kadang dengan guyonan. Semisal kayak kemarin bendera One Piece, bendera One Piece, terus bikin meme-meme lucu-lucuan yang secara kasat mata mungkin agak guyonan nih. Tapi kalau kita mengulik lebih dalam, ada maknanya loh seperti ini. Rakyat merindukan kebebasan, kemerdekaan. Kok hidup kayak main game kayak gitu, banyak permainannya dan lain sebagainya. Nah, kadang memang perlu disadari bersama bahwa kalau kita ngomong soal kemerdekaan ya Mbak ya, kemerdekaan itu kan bukan hadiah yang secara cuma-cuma dikasih ke kita. Itu lahir dari perjuangan yang berdarah-darah, yang berkeringat, dan agaknya
kami pun sebagai generasi muda juga perlu memerdekakan diri. Perlu memerdekakan diri dari belenggu kebodohan, dari belenggu kemalasan, dari penetrasi hal-hal buruk yang masuk dari luar. Itu yang perlu kita perjuangkan lebih baik lagi ke depannya. Dan memang lagi-lagi harus saling bahu-membahu, saling support satu sama lain agar ekosistem kebaikan ini tumbuh. Baik. Kalau dari Mas Edo sendiri ini kan melihat apa saja sih faktor-faktor yang kemudian bisa mempengaruhi para generasi muda kita terkait optimisme dan juga pesimisme ya? Apalagi terkait isu-isu nasionalis begitu. Gimana ya, kalau kita ngomong soal optimisme mahasiswa, optimisme pemuda ya, pemuda itu kan basic nature-nya itu tanpa ada pengaruh apapun ya, dia pasti optimis. Dia pasti optimis memandang masa depannya. Bukan mereka mau menghadapi masa depan, tapi apa yang dilakukan pemuda sekarang adalah persiapan untuk menciptakan masa depan itu sendiri. Bukan menghadapi masa depan, tapi menciptakan masa depan itu sendiri. Baik. Sehingga kita ini bukan objek pasif, tapi subjek bagi diri kita sendiri dan masa depan kita sendiri. Oke. Kalau Mas Ari, kalau tadi Mas Edo mengatakan bahwa generasi muda harusnya bisa menciptakan masa depannya sendiri. Yeah. Nah, kalau terkait hal ini, kemudian kesiapan yang ditangkap dari riset terkait potret anak muda tuh seperti apa? Apalagi menghadapi kompetisi pasar global gitu ya? Ya, saya pikir ini ya, kita bicara dulu bahwa memang ke depan perlu adanya peningkatan ya kemampuan literasi digital ya, kemudian juga bagaimana juga meningkatkan soft skill anak-anak muda ya. Nah, kita lihat memang saat ini kecepatan untuk perubahan-perubahan itu masih ada di anak-anak muda di perkotaan ya. Yang di rural itu bukan berarti mereka tidak terpengaruh ya, terpengaruh tapi memang lebih lambat. Nah, terkait dengan bagaimana nanti peran mereka di dalam eksistensi mereka masing-masing tipologi di persaingan global ya, saya pikir nanti itu akan sangat menarik ya. Yang paling eksis ini akan menjadi influencer ya. Kemudian si digital ini akan menemukan sesuatu yang baru dengan bagaimana mereka melihat kemampuan soft skill yang mereka miliki. Sementara untuk yang si santuy ini ya mereka tentu akan menjadi penyeimbang lah ya. Apalagi kan baru-baru ini ramai nih hashtag kabur aja dulu gitu kan. Nah itu seperti apa Mas Ari? Ya ini ya, kita jangan memahami anak muda itu ya memang kadang-kadang ya, kan anak muda ya ada yang seneng guyon tadi ya, yang sekitar 44% itu ya, paling santuy ya. Tapi jangan salah juga, ada banyak anak muda juga yang punya pemikiran kritis ya, seperti tadi yang si paling eksis nih kritis nih. Nah, itu menggabungkan tiga tipologi ini adalah hal yang menarik. Oleh karena itu nantinya juga pemerintah pun yang nggak bisa tuh melihat anak muda ini hanya sebagai satu macam nih, ya kan. Nah, bahkan kalau yang si eksis ini ya mereka dikasih yang kompetisi ya, yang mereka menonjolkan citra dirinya. Itu banyak tuh, kayak misalnya kan ada beberapa brand yang mulai tuh menunjukkan kampanye-kampanye yang sesuai dengan tipologinya. Sementara kalau yang si santuy ini lebih mereka ya dikasih yang hal-hal sederhana ya, nggak yang terlalu mikir banyak-banyak lah gitu. Kan. Artinya pemerintah ini dituntut tidak hanya bisa menjadikan generasi muda ini sasaran komunikasinya saja begitu ya. Artinya sasaran komunikasi itu nggak bisa tadi one size fits for all gitu ya. Artinya ya harus beda-beda nih. Ya paling banyak apa ya, modanya seperti apa. Baik. Oh di bagian ini apa, yang digital ini harus bagaimana. Jangan yang paling santuy dikasih isu-isu politik, isu-isu yang berat, wah mereka ya mental. Baik, gitu ya. Saya ke Mas Edo. Nah, dari Mas Edo sendiri bagaimana Mas menggiring nih para pemuda-pemudi untuk kemudian bisa menjadi aktor utama dan tidak hanya sebatas menjadi follower dari tiga tipologi yang ada itu tadi? Pemuda itu kadang yang dibutuhkan itu simpel, Mbak. Apa itu? Kadang cuma butuh dipercaya dan diberikan ruang untuk beraktualisasi dan juga berkarya. Baik. Selebihnya, kalau terlebih ketika kita melihat tipologi Gen Z yang sekarang menjadi mayoritas generasi pemuda sekarang, Gen Z itu banyak orang yang mengatakan dia itu pragmatis. Tapi saya mengartikannya dan melihatnya tidak demikian. Mereka realistis dalam melihat keadaan dan juga kondisi.
Misal, ketika Gen Z ditanya, mohon izin saya kasih contoh untuk organisasi saya sendiri. Baik. Ketika mereka ditawarin, ayo masuk PMII, kamu dengan PMII, maka kamu akan dapat nilai-nilai untuk menjaga pribadimu, untuk mengembangkan masa depanmu dan lain sebagainya. Itu akan mental karena konteksnya abstrak. Yang mereka butuhkan, ketika aku ikut PMII, maka aku bisa dibimbing untuk lomba. Maka ada ekosistem karir yang menjanjikan, yang bisa aku raih di masa depan. Yang mereka butuhkan, yang kita butuhkan sekarang, itu adalah kepercayaan dan ruang untuk mengembangkan diri kita. Kurang lebih seperti itu. Artinya ada pendekatan emosional ya, untuk bisa mencari atau memancing anak-anak muda ini berkarya dan berdaya juga pastinya. Iya, bicara dari hati ke hati lah mungkin ya Pak. Oke, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi Jurnal 9 Siang akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang masih dengan tema yang sama, yaitu potret anak muda di usia ke-80 tahun Indonesia Merdeka. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Saya ke Mas Edo terlebih dahulu. Kalau sebelumnya Mas Edo mengatakan ada pendekatan yang humanis ya untuk menciptakan karakter dan membentuk kepemimpinan daripada calon-calon kader yang luar biasa dari generasi muda ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kemudian tantangan terbesar apa yang dihadapi anak muda dalam memberikan kontribusi nyatanya di era persaingan global saat ini, Mas? Ada beberapa, Mbak. Okay. Yang pertama, a force of power. Banyak kekuatan besar, ada banyak kompetensi, tapi berkebalikan dengan dunia kerja dan ruang berkarya. Artinya ada ketimpangan antara kompetensi dan juga ruang karya dari kader-kader, dari pemuda-pemuda. Yang kedua, soal disrupsi digital yang begitu kencangnya. Bagaimana teknologi digital itu setiap harinya berkembang secara eksponensial. Dan kadang skill kader ini tidak nututin, skill pemuda ini tidak nututin. Dan itu menjadi PR besar bagi para pemuda untuk terus mengupgrade skillnya. Yang ketiga, ngomong soal nilai. Betul, memang untungnya banyak pemuda-pemuda di Indonesia itu yang masih banyak memegang nilai-nilai luhur yang ada di budaya kita. Cuma perlu diingat bahwa adanya budaya-budaya dari luar yang buruk masuk ke negara kita sekarang, itu bisa mempengaruhi budaya-budaya yang akan terjadi di Indonesia di beberapa tahun yang akan datang. Sehingga ketiga hal tersebut harus segera difikirkan solusinya, harus saling sadar, harus saling menguatkan untuk upgrading skill, untuk meningkatkan kapasitas, untuk saling membantu satu sama lain demi mewujudkan Indonesia emas. Sepertinya ada gap yang signifikan ya antara kemudian harapan dari generasi muda terhadap masa depan bangsa dan juga realitas yang ada, begitu ya Mas Edo ya. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, ini pertanyaannya adalah kemudian untuk menuju Indonesia Emas 2025 ini kemudian rekomendasi strategi seperti apa dari Alfara yang kemudian bisa disampaikan agar setiap tipologi ini mencapai batas yang maksimal begitu? Ya, kita bicara terkait 3 tipologi tadi ya, si paling eksis, kemudian si digital banget ya, sama si yang paling santuy ini ya. Ya memang kalau rekomendasi strategisnya itu lebih ke arah bahwa kepada 3 tipe generasi ini, 3 tipe anak muda ini ya, kita nggak bisa udah satu narasi ya, harus multi narasi gitu. Artinya karena apa? Karena mereka punya keinginan atau minat yang berbeda nih gitu kan. Nah kalau kayak sing paling eksis ini kan ya berikan mereka panggung ya, panggung, eksistensi ya, kompetisi ya, kemudian jadikan mereka key of influencer ya, untuk literasi digital ya, untuk bagaimana bicara mengenai persatuan. Nah itu nanti buat si paling eksis. Sementara untuk yang si paling digital, sing digital banget ini, itu nanti kita bisa berikan keterampilan masa depan ya. Karena mereka apa? Karena nanti ujungnya mereka tuh lebih ke, kita pengen tuh yang paling digital ini adalah inovasi dan ekonomi kan. Nah kita berikan mereka ruang-ruang keterampilan ya, untuk
untuk masa depan. Mungkin yang coding, AI, yang kayak gitu-gitu, jangan semua wah coding semuanya. Ya kan kita lihat dulu lah, yang tipenya yang digital ini kita masa depan seperti apa. Nah sementara kalau yang si santuy ini itu mereka lebih ke arah bagaimana kita berikan mereka keterampilan yang ringan, tapi yang berhubungan dengan minat ya, dengan kayak semacam komunitas-komunitas hobi ya, pendekatannya akan seperti itu. Memang kita tidak bisa, ini adalah sebuah siklus ya, artinya bagaimana nanti si paling eksis ini memberikan buzzernya ya, menyadarkan yang lain ya, baik isu sosialis. Nah kemudian si digital ini akan dia memvalidasi ini bener apa enggak. Nah yang satu lagi paling eksis ini akan memberikan keseimbangan ya, bahkan berusaha akan kalau kita bicara ngomong brand ya, nanti yang akan menceritakan ini menarik, ini memang cocok, ini adalah si santuy ini. Baik. Gitu ya. Ini jadi, seperti menjadi PR untuk pemerintah juga nantinya ya, untuk bisa memetakan dan mencari jalan brand keluar juga gitu seperti ya. itu, tidak bisa anak muda, tidak semua anak muda ya serius gitu kan. Tidak semua anak muda seneng dikasih yang digital yang berat-berat ya. Tapi ada yang di si santuy yang dia akan melihat nih, aduh gue nggak mau yang terlalu ribet lah gitu kan. Makanya tadi Mas Edo aja kan sudah bisa dia. Nanti anggotanya kalau yang ini nih akan dijadikan ketua. Sudah diklasifikasi ya. Dia udah langsung bisa memandang seperti itu. Baik. Gitu. Harapannya Mas Edo terkait generasi muda kita untuk 20 tahun mendatang nih. Di masa depan, kami para pemuda ini selain berlawanan dengan diri kita sendiri, kita juga akan berkompetisi dengan seumuran kita. Sehingga jika kita tidak meningkatkan skill dan kompetensi kita, maka saya kira teorinya Charles Darwin pun juga akan terbukti di sini, bahwa bagi siapapun, bagi entitas apapun yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman, maka dia akan binasa. Luar biasa, dalam banget ya. Iya, cara pendekatannya dia mungkin kalau zaman saya lu sekarang udah nggak bisa ya Mas ya. Beda-beda ya. Beda. Baik. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, apa pesan untuk anak muda nih agar terus menjaga semangat kemerdekaan sekaligus mereka menjadi sosok-sosok yang tangguh menghadapi masa depan? Iya. Ya memang pesan anak muda ya bagaimana ya, jangan kan yang muda yang tua juga bingung gitu kan ya. Ya artinya kita gini, bahwa sekarang ada ketidakpastian global ya, baik itu dalam terutama hal ekonomi ya, itu sangat kita lihat beberapa bulan terakhir tarif Trump dan lain-lain sebagainya naik turunnya. Kemudian bagaimana industrialisasi ya semakin juga menuntut anak muda ini tidak bisa nggak punya skill, harus punya keterampilan ya, dan tentu saja hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya kita ya, yang memang kita anak muda Indonesia itu punya sesuatu yang berbeda dengan anak muda di dunia ya, karena kita punya sifat komunal yang masih tinggi ya, tidak terlalu individualistik, dan masih punya rasa keberagaman atau ketuhanan yang masih cukup tinggi. Dan itu semoga anak muda Indonesia itu bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Ya bukan berarti terus kita memaksakan diri harus jadi jago digital gitu kan. Paling tidak kita harus tahu dulu perkembangan apa sih yang terjadi sekarang di dunia gitu. Baik, Mas Edo, 5 kata untuk generasi muda Indonesia menjelang 80 tahun 5 kata kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Progresif, optimis, adaptif, apalagi ya Mbak ya? Semangat dan kolaboratif. Semangat dan kolaboratif. Kalau dari Mas Heri, apa ya? Terakhir ya, deskripsi tentang generasi muda di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya, selalu optimis ya, karena ini penting ya. Kemudian selalu mau belajar ya, dan belajar hal-hal yang baru. Dan yang terakhir saya adalah hari ini itu tidak hanya sekedar berkompetisi ya, tapi mampu berkolaborasi. Artinya
bangunlah jejaring ya sebanyak mungkin ya, saling melengkapi lah, melengkapi. Tidak boleh kita merasa yang paling, karena setiap orang punya plus minusnya. Betul. Gitu aja. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber saya sudah hadir. Ini luar biasa menarik, bahasannya dapat banget nih apa yang disampaikan terkait tema kita pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah harapannya semoga pemerintah dan segala unsur elemen yang ada bisa berkolaborasi dengan generasi muda, tidak hanya responsif namun bisa memberikan fasilitasi yang mana generasi muda ini bukan hanya sasaran komunikasi saja, tapi mereka harus didorong untuk bisa menjadi aktor utama dalam menjalankan aksi bagi Indonesia yang lebih baik lagi. Nanti kita ada bukunya sendiri. Wah, luar biasa. Saya Sabrina Fira, mewakili seluruh kru bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.